Surashimasu. Konnichiwa. Watashi wa Tigiri-san Kurasuno Ari Harawati desu. Jadi saya di sini mau melanjutkan dari bab 2 sampai bab 5 dan sekarang saya membahas bab 6. Bab 6 terdiri dari 5 poin minasang. Saya mulai dari poin A. Poin A, terdapat kata benda, objek, O, kata kerja, mas, atau kata benda wa, objek o, kata kerja mas. Pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan objek yang dilakukan atau dikerjakan oleh seseorang. Contohnya, watashi wa gohan o tabemasu, yang artinya saya makan nasi. Lanjut poin B. Poin B, kata benda tempat, D, kata benda mas, atau kata kerja aktif. Partikel D ini menunjukkan aktivitas. Kalau di bab kemarin di bab 5, partikel D itu menunjukkan alat transportasi. Pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan ada kegiatan atau aktivitas yang dilakukan di suatu tempat. Contohnya, kyositsu de benkyou shimasu, yang artinya belajar di kelas. Contohnya lagi, makan daging di restoran. Restoran de riku o tabemasu. Lanjut poin C. Poin C, kata kerja masyaka, yang artinya maukah. Pola kalimat ini adalah kata kerja bentuk ajakan yang artinya masyaka, yang mana si pembaca menawarkan terlebih dahulu kepada lawan bicaranya. Contohnya, iso ni gohan o tabemasen ka, yang artinya maukah makan bersama. Minasan bisa langsung jawab. Kalau pas kalimat positif, hai ii desu ne, yang artinya iya, sepertinya bagus. Kalau kalimat negatif bisa minasan jawab sumimasen atau dekimasen, yang artinya mohon maaf atau tidak bisa. Lanjut poin D. Poin D, kata kerja masho, yang artinya mari atau ayo. Bisa juga diartikan secara mengajak langsung ya minasang. Pola kalimat ini juga sama, yaitu merupakan bentuk ajakan, tetapi ajakan ini langsung atau tanpa direncanakan terlebih dahulu sebelumnya. Dan biasanya lawan bicara juga tidak menolak minasang. Beda sama di poin C yang tadi, karena satu sama lain sudah mengatur kondisinya masing-masing. Contohnya, Chotto yasumimashou, yang artinya mari istirahat sebentar. Terus jawabannya bisa so shimashou, yang artinya ya mari. Lanjut poin E. Poin E, nani mo, kata kerja negatif masen, yang artinya tidak apapun, tidak nani apapun. Pola kalimat ini digunakan ketika kita tidak melakukan aktivitas apapun minasang. Contohnya, kesa nani mo tabimasen desu ka, kesa tadi mo tabimasen desu ka, yang artinya tadi pagi tidak makan apapun minasang. Minasang bab 7. Bab 7 terdiri dari 6 poin. Dan poin A terdiri dari D, mas menggunakan. Kalimat ini digunakan ketika menggunakan alat, media, atau tulisan ketika melakukan aktivitas. Contohnya, tede gohan o tabemasu, yang artinya makan menggunakan tangan. Contohnya lagi, nang de tegami o takimasu ka, yang artinya menulis surat menggunakan apa. Jawabannya enpitsu de egami o kakimasu, yang artinya menulis surat menggunakan pensil. Lanjut poin B. Poin B, pemberi atau penerima. Ini kata benda o agimasu. Agimasu diartikan sebagai orang yang menerima itu orang lain minasang. Bisa dari soto ke soto, uci ke uci, atau uci ke soto, yang artinya kalau soto ke soto orang luar ya minasang. Kalau uci itu orang dalam, kayak saya, adik perempuan, ibu, ayah, keluarga intinya.
Watashi wa imoto ni okane o agimasu, yang artinya saya memberikan uang kepada adik perempuan. Lanjut poin C. Poin C, subjek wa watashi ni kata benda o kuremasu. Nah, minasan, kalau kuremas itu yang menerima tuh saya, minasan watashi, jadi dari orang lain ke saya gitu. Kalau agimasu kan dari saya ke orang lain, minasan, balikannya minasan. Kalimat ini digunakan ketika orang lain memberikan sesuatu ke kita, ke keluarga, ke teman akrab atau dekat yang masuk ke dalam lingkup kita, minasan. Contohnya, hito wa watashi no kazoku ni yasai o kuremasu, yang artinya orang itu memberikan sayuran kepada keluarga saya. Lanjut poin D. Poin D ini kata kerja mas, yang artinya kepada. Kalimat ini mempunyai arti kepada, yaitu kepada siapa aktivitas itu dilakukan. Contohnya, kazoku ni denwa o agimasu, yang artinya menelpon kepada keluarga saya. Lanjut poin D. Poin E. Poin E, mo atau kata kerja masta, yang artinya telah atau sudah harus lampau minasan. Karena itu kan udah dilakukan minasan. Pola ini digunakan untuk menyatakan aktivitas yang sudah dilakukan. Contohnya, mo asagohan o tabemashita ka? Apakah sudah makan sarapan pagi? Bisa jawaban positif, hai, mo tabemashita, yang artinya iya, sudah makan. Kalau kalimat negatif, iye, mada desu, yang artinya tidak atau belum. Lanjut poin F. Poin F, kata atau kalimat 1 wa go de kalimat 2 des, yang digunakan untuk menyebutkan kata atau kalimat dalam bahasa lain. Lanjut di bab 8 minasan. Jadi di bab 8 terdiri dari 10 poin minasan. Jadi bab ini tuh banyak banget poinnya minasan. Saya mulai dari poin A dulu minasan. Kata sifatnya nakayoshi, yang artinya bisa diartikan dengan kalimat positif ya minasan. Contohnya, hito wa kirei desu, yang artinya orang itu cantik. Rumusnya kata benda wa kata sifatnya des. Lanjut poin B. Poin B dari negatifnya minasan kata sifatnya. Rumusnya kata benda wa kata sifatnya atau dewa arimasen. Contohnya, Indoramayu wa nigiyaka dewa arimasen, yang artinya Indramayu tidak ramai. Lanjut poin C. Poin C ini kata sifat ikeyoshi dari positif minasan. Rumusnya kata benda wa kata sifat i des. Contohnya, kawai des, yang artinya imut. Contohnya, Nihon wa samu desu, yang artinya Jepang dingin. Lanjut poin D. Poin D, kata sifat i negatif minasan. Rumusnya kata benda wa kata sifat i bisa ditambahkan kunai desu, digantikan kunai desu ya minasan. Kalimat yang terakhir ini ya minasan. Contohnya, Jakarta wa samu kunai desu, Jakarta tidak dingin. Lanjut poin E. Poin E, totemo, yang artinya sangat. Kalau amari diartikan tidak begitu. Totemo diartikan sebagai diikuti bentuk positif. Kalau amari diikuti bentuk negatif. Kedua kata ini merupakan pelengkap dari suatu kalimat di mana totemo yang berarti sangat dan amari berarti tidak begitu berarti. Rumusnya subjek wa totemo atau amari, kata sifat i atau na, positif atau negatif des. Contohnya, Hera-san wa totemo yasashi desu, yang artinya saudara Hera sangat baik hati. Contoh lagi, kono kuruma wa amari yokunai desu, yang artinya mobil ini tidak begitu bagus. Lanjut poin F. Poin F, kata benda wa do desu ka, yang artinya bagaimanakah.
Pola kalimat ini digunakan ketika menanyakan pendapat dari seseorang tentang sesuatu hal atau sering dilakukan bagaimanakah. Rumusnya kata benda subjek wa do desu ka? Contohnya, sensei no jugyo wa do desu ka? Yang artinya pelajaran guru bagaimana. Langsung minasan jawab kibishi desu. Ya, poin G kata sifatna atau tambah kata benda yang artinya yang. Kalau ada partikel nah bisa diartikan yang. Kalimat ini dipakai kata sifatna bertemu dengan kata benda. Contohnya, Indonesia wa nikiyaka nah ini desu, yang artinya Indonesia negara yang ramai. Lanjut poin H. Poin H kata sifat I kata benda yang artinya yang. Pola kalimat ini digunakan ketika kata sifat I bertemu dengan kata benda. Contohnya, watashi wa kibishi hito desu, yang artinya saya orang yang keras atau ketat. Lanjut poin I. Poin I ya terdapat dongna yang artinya yang bagaimana. Artinya pola ini digunakan untuk menyatakan sifat dari subjek dan ketika menjawabnya harus spesifik. Rumusnya subjek wa dongna dan nani desu ka? Contohnya, saudara Putri Sangwa dongna hito desu ka? Yang artinya saudara Putri orang yang bagaimana. Jawabannya bisa akarui hito desu, yang artinya orang yang ceria. Lanjut poin J. Kata benda wa dore yang artinya yang mana, bisa juga diartikan menunjukkan mempunyai kucing. Lanjut poin D. Poin D kata benda ga wakarimas atau wakarimasen yang diartikan menyatakan paham atau ketidakpahaman. Pola kalimat ini digunakan ketika kita paham atau tidaknya terhadap seseorang. Rumusnya, subjek wa kata benda ga wakarimas paham atau mengerti, atau wakarimasen tidak paham atau tidak mengerti. Contohnya, watashi wa Indonesia go ga wakarimasu, yang artinya saya paham atau mengerti bahasa Indonesia.
Lanjut poin E. Poin E terdiri dari poin E terdapat doste yang artinya mengapa atau kenapa. Pola kalimat ini merupakan kata tanya untuk menanyakan alasan penyebabnya terjadinya sesuatu. Rumusnya doste desu ka atau nani nani doste kata kerja nani kata kerja mas. Contohnya dari A dulu minasang. Kesana nih mau tapi masih desta. Artinya tadi pagi kenapa? Ya, tadi pagi tidak makan apapun. Terus si B-nya tuh jawab doste desu ka yang artinya mengapa. Terus A-nya ngejawab lagi ga itai desu kara yang artinya karena giginya sakit. Lanjut poin F. Poin F kara, nanani kara yang artinya sebab akibat. Pola kalimat ini digunakan ketika menyatakan sebab akibat minasang. Rumusnya nani kara nani. Contohnya kaze o hiku desu kara ga koe ikimasen yang artinya karena masuk angin tidak pergi ke sekolah minasang. Lanjut poin G. Poin G terdapat yoku dengan baik, daitai sebagian besar, takusang banyak, amari tidak begitu minasang, sukoshi sedikit, ziang sama sekali. Merupakan kata bantu yang mengukur persentase dari kata kerja. Kalau yoku 100%, daitai 8%, sukoshi 50%. Itu adalah kalimat positif minasang. Amari 30% dan ziang 0%, kalimat negatif minasang. Yang diartikan wakarimas, kalau tidak mengerti wakarimasen. Contohnya watashi wa nihongo ga yoku wakarimasu yang artinya saya mengerti dengan baik bahasa Jepang minasang. Domo arigatou gozaimasu. Shitsu reshimasu.